Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu sehat dan bahagia. Video ini adalah lanjutan perjalanan dari Jalan Tanah Datar menuju ke Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara. Tadi dari ruas Jalan Tanah Datar akan terlihat simpang 3 ya teman-teman. Nah itu kalau lurus ya, itu jalan menuju ke Bontang, kemudian Sangatta, sampai ke Berau hingga ke wilayah Kalimantan Utara yaitu Bulungan dan seterusnya. Karena tujuan saya adalah ke Muara Badak, maka saya belok ke arah Muara Badak ini. Nah sebetulnya di jalur ini juga ada jalur yaitu jalur pesisir menuju ke Kota Bontang. Biasanya beberapa orang lebih memilih ke jalur ini. Memang lebih jauh dari jalur yang poros tadi, tapi jalannya masih lumayan lah. Karena saat ini ruas jalan Samarinda Bontang, terutama jalan poros utama, itu banyak sekali yang mengalami kerusakan. Jadi Samarinda Bontang yang biasanya ditempuh 2-3 jam sekarang bisa sampai 4 jam. Ini karena kondisi jalanan yang belum mulus ya. Ada banyak rusak di beberapa titik. Apalagi kalau musim hujan ya. Musim hujan ada yang banjir, ada yang rusak parah. Mau tidak mau perjalanan jadi tersendat. Karena itu beberapa orang kemudian lebih memilih melintasi jalur di Muara Badak ini. Bisa dilihat ya dari simpang 3 tadi menuju ke Muara Badak, kondisi jalannya sebagian besar sudah cukup mulus ya, karena sudah ada pengaspalan di akhir 2021 tadi. Jadi akhir tahun tadi, akhir 2021 itu ada perbaikan jalan di ruas simpang 3 sampai ke Muara Badak ini ya. Sepanjang jalur dari simpang 3 menuju Muara Badak ini di kiri kanan jalan ada aktivitas tambang batu bara, ada juga aktivitas perkebunan kelapa sawit ya. Jadi ini ada simpangan untuk satu arah ya. Kalau kita mau ke Muara Badak mengambil jalur yang sebelah kiri, sementara yang sebelah kanan adalah arus sebaliknya dari Muara Badak menuju ke Samarinda. Muara Badak ini adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, yang paling besar aktivitas di Muara Badak ini adalah keberadaan perusahaan gas. Jadi di Muara Badak ini banyak sekali sumur-sumur gas yang ditemukan kemudian diambil untuk kemudian disalurkan ke PT Badak ya, ke PT Badak LNG yang di Bontang untuk dijadikan gas alam cair, kemudian disalurkan untuk dijual serta digunakan untuk dalam negeri. Jadi di Muara Badak ini dulu beroperasi ada perusahaan PT Havco ya. Dulu namanya PT Havco, kemudian selanjutnya berganti ke PT Vico Indonesia. Ya, jadi perusahaan Vico Indonesia beroperasi cukup lama di Muara Badak untuk melakukan pengeboran gas yang ada di Muara Badak. Kemudian dari hasil pengeboran gas di Muara Badak ini tadi seperti disampaikan disalurkan ke PT Badak LNG yang di Bontang melalui pipa ya, ada saluran pipa, dan dari Badak dimasukkan ke tanker ya, ke tangki-tangki gas melalui kapal, kemudian disalurkan ke luar negeri. Paling banyak ya gas alam cair ini dibeli oleh negara Jepang untuk jadi bahan bakar di negaranya. Tapi sebagian juga digunakan untuk kebutuhan dalam negeri ya, seperti yang saya sampaikan di awal. Nah di Muara Badak ini sekarang tidak lagi dikelola oleh Vico karena memang kerjasama dengan pemerintah Indonesia sudah selesai dan sekarang diambil alih lagi oleh Pertamina. Walaupun cadangan gas di Muara Badak ini sudah mulai berkurang, tapi Pertamina juga masih terus memaksimalkan
potensi sumur-sumur gas yang ada di Muara Badak. Jadi sekarang sudah diambil alih oleh Pertamina sendiri ya. Walaupun karyawannya juga tetap sama. Hampir sebagian besar karyawan PT Veiko Indonesia juga lanjut bekerja di Pertamina ya. Teman-teman semua, Kecamatan Muara Badak ini termasuk kecamatan yang penghasil devisa yang cukup besar. Karena itu dulu Muara Badak ini ya, itu cukup berkembang. Sebagai kota kecamatan juga cukup besar ya, cukup maju dulunya. Ada bioskop di sana. Kemudian Muara Badak pun ada lapangan pesawat terbang. Jadi di Muara Badak ini ada bandara yang sekarang dijaga ketat oleh Pertamina sebagai objek vital nasional. Walaupun tidak pernah ada pesawat yang mendarat saat ini, tapi paling tidak jika ada sesuatu yang darurat ya, landasan pesawat yang ada di Muara Badak ini sewaktu-waktu tentu bisa dimanfaatkan. Siapa tahu ya, ada pesawat-pesawat yang kondisinya darurat harus mendarat, bisa dimanfaatkan di PT Pertamina ini ya, di milik Pertamina ya, ada landasan pesawat milik Pertamina. Tidak jauh dari Muara Badak sebetulnya ada juga tuh lapangan terbang Santan Ulu ya, Bandara Santan Ulu. Juga saat ini dikelola oleh Pertamina. Jaraknya tidak jauh dari Muara Badak. Jadi sebetulnya di Kalimantan Timur ini teman-teman, ada banyak sekali lapangan terbang atau bandara. Saya masih ingat ya, dulu saya pernah melihat datanya. Nah, mudah-mudahan nanti sewaktu-waktu saya coba ke Dinas Perhubungan lagi ya, Dinas Perhubungan Kalimantan Timur, untuk minta datanya supaya datanya fix. Yang saya ingat, di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dulu ketika masih bergabung ya, Kalimantan Utara masih bagian dari Kaltim, total ada lebih dari 70 lapangan terbang ya, banyak banget. Kenapa? Karena ternyata dulu hampir semua perusahaan kayu ya, perusahaan HPH, hak pengelolaan hutan ya, yang nebangin kayu-kayu yang ada di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, itu masing-masing punya lapangan terbang. Jadi hampir semua perusahaan HPH itu punya landasan pesawat sendiri. Jadi contoh tadi di Muarangkayu itu ada ya, di daerah Santan Ulu itu ada bandara. Begitu di Muara Badak juga ada. Di wilayah lain di Kutai Kartanegara misalnya di Kembang Janggut itu juga ada bandara atau lapangan terbang. Di Kota Bangun juga ada ya, ada banyak sekali itu lapangan-lapangan terbang yang ada di Kutai Kartanegara. Sama halnya di Kabupaten Berau ya. Di Kabupaten Berau itu selain Bandara Kalimaro sendiri dan sekarang juga ada bandara di Pulau Maratua, sebetulnya juga ada lapangan terbang misalnya di Mangkajang, yaitu milik Kiani Kertas. Bahkan di lapangan terbang Mangkajang itu Presiden Soeharto pernah mendarat di sana dengan pesawat Hercules untuk meresmikan pabrik PT Kiani Kertas yang dulunya adalah milik Bob Hasan, kemudian diambil alih oleh Prabowo. Nah, selain di Mangkajang juga ada lapangan terbang di Batu Putih ya, masih di Kabupaten Berau. Jadi banyak sekali ya lapangan terbang yang ada di Kalimantan Timur, itu belum termasuk yang kecil-kecil teman-teman. Kita kembali ke Muara Badak ini ya. Jadi di Muara Badak ini sebagai salah satu kecamatan juga memiliki daerah tujuan wisata yang cukup banyak. Jadi kalau hari Minggu, Muara Badak ini sangat ramai oleh pengunjung. Kenapa? Karena di pesisir Muara Badak ada banyak sekali tempat wisata pantai, yaitu daerah pantai di Panritalopi. Daerahnya namanya di apa ya? Di Pangempang ya. Nama daerahnya itu daerah Pangempang. Nah, di sana itu ada kayak semacam apa ya? Ada kayak semacam daratan yang langsung berbatasan laut dengan Selat Makassar. Nah, di sana ada banyak sekali yang mengelola tempat wisata. Jadi selain ada Panritalopi, ada Pantai Kurma, ada pantai, banyak sekali, Pantai Mutiara ya.
Jadi kalau hari Minggu itu banyak sekali warga Samarinda dan sekitarnya, bahkan dari Balikpapan, dari Bontang, itu berkunjung ke Muara Badak. Bahkan bagi yang pengen menyelam juga bisa di kawasan ini. Jadi beberapa tempat wisata menyiapkan perahu untuk disewa, kemudian alat-alat selam, sehingga teman-teman yang suka menyelam boleh mencoba menyelam di Selat Makassar di kawasan Muara Badak ini. Cuman memang posisinya agak harus jauh ke tengah ya, karena pantainya cukup landai di daerah ini. Gitu teman-teman, jadi potensial luar biasa. Nah, selain menyelam dan juga wisata pantai, bagi yang hobi mancing, nah Muara Badak ini tempatnya guys. Jadi kalau teman-teman pengen mancing, sebaiknya salah satu tujuannya adalah di Muara Badak ini. Jadi tinggal sewa perahu, nanti akan dibawa oleh nelayan-nelayan di Muara Badak ini untuk ke spot-spot pancing yang keren-keren ya. Ikannya gede-gede loh teman-teman, karena itu tadi berbatasan langsung dengan Selat Makassar. Nah, selain memancing, di daerah ini memang dikenal banyak sekali tambak ya. Jadi ada juga masyarakat yang punya usaha tambak di daerah Muara Badak, selain juga usaha keramba ya. Apalagi sekarang juga banyak kebun sawit. Jadi banyak sekali nih mata pencarian warga Muara Badak. Dan satu lagi, di Muara Badak juga ada banyak sekali sarang burung walet ya. Posisinya karena di pesisir pantai, jadi sangat cocok ya, sangat tepat untuk budidaya walet di tempat ini. Nah, tadi ada simpangan ya. Simpangan itu kalau lurus ke arah kampung juga ya. Nah, ini kita belok ke kiri, ikuti jalan besar. Ini sudah mulai memasuki wilayah Muara Badak ya. Bisa dilihat ya tadi teman-teman, dari mulai simpang 3 dari arah Samarinda tadi sampai dengan di titik ini, jalanannya cukup mulus ya, mulus banget. Jadi keren banget nih ya, Muara Badak udah bagus jalanannya, karena dulu sempat rusak parah ya. Nah, ini di kiri kanan jalan ada sekolah ya, ada SMA Negeri Muara Badak, dan cukup representatif juga di tepi jalan, sehingga warga Muara Badak yang ingin bersekolah tidak lagi perlu jauh-jauh ke kota, misalnya ke Samarinda atau ke Tenggarong, karena di Muara Badak juga sudah tersedia sekolah. Jadi lengkap ya, ada TK, ada SD, SMP juga ada, SMA juga ada, bahkan juga ada SMK di sini. Ada SMK Kesehatan ya, SMK Keperawatan, dan juga ada pondok pesantren juga di Muara Badak ini ya. Kemudian untuk puskesmas juga tersedia teman-teman, ada puskesmas yang cukup besar di Muara Badak ini, sehingga juga sama bagi warga yang sakit yang masih bisa diatasi di puskesmas ya, cukup ke puskesmas, tidak perlu lagi jauh-jauh ke kota, ke Samarinda. Bisa dilihat ya perkembangan kotanya, ini cukup luar biasa ya. Ini kota kecamatan ya, ini kota kecamatan Muara Badak. Nanti di video selanjutnya saya akan perlihatkan bagaimana kota-kota di Muara Badak ya, maksudnya desa-desanya, desa-desa di Muara Badak. Jadi di Muara Badak ini ada desa Badak Ulu, Badak Ilir ya, ada desa Badak Baru, desa Saliki. Nah, itu ada banyak sekali ya desa-desa di Muara Badak, dan sampai nanti berbatasan dengan di Kecamatan Marangkayu. Nah, setelah Kecamatan Marangkayu baru nanti langsung berbatasan dengan Kota Bontang, teman-teman. Sebagian besar penduduk di Muara Badak ini beragama Islam, dan juga ada banyak sekali yang di Muara Badak ini selain suku asli ya, suku Kutai atau suku Banjar dan suku Dayak, banyak sekali juga suku Bugis ya, karena kita lihat suku Bugis juga sebagai pelaut ya, makanya banyak mendiami wilayah pesisir Muara Badak ini. Selain juga suku lain seperti suku Jawa, suku tadi ya, termasuk suku asli tadi seperti saya bilang, Dayak, Banjar, Kutai, banyak. Jadi
sudah beragam juga ya. Apalagi yang bekerja di Pertamina, tentu rasa-rasanya di Pertamina ini hampir semua suku ada yang bekerja di Pertamina. Namun memang di Muara Badak ini tentu tidak ada pusat perbelanjaan yang sangat besar ya, karena dari Muara Badak cukup dekat dengan Samarinda, sehingga warga Muara Badak yang ingin berbelanja sekaligus ya liburan gitu ya, akhir pekan, bisa ke Samarinda. Karena jarak dari Muara Badak ke Samarinda ya sebetulnya kalau jalanannya mulus semua ya di daerah tanah datar itu tidak sampai 2 jam ya, 1 jam lebih udah nyampe deh Muara Badak ke Samarinda. Tapi karena kondisi sekarang jalanannya lagi babak belur seperti yang dilihat di video sebelumnya ya, di jalan tanah datar, tentu saja waktu tempuh dari Samarinda menuju ke Muara Badak ini jadi lumayan ya, hampir 2 jam bahkan untuk bisa tembus dari Samarinda ke Muara Badak. Apalagi kalau pas lagi konvoy gitu ya, padat kendaraan, antri, waduh pasti lama banget ya. Baik teman-teman, akhirnya kita sampai di Muara Badak ya. Ini nanti ada simpangan ini adalah titik terakhir video kita. Ini adalah simpang Muara Badak. Nah, tinggal tujuan Anda mau kemana. Kalau lurus ke Badak Baru, kemudian ke kiri ada Badak Ilir, dan ke kanan ke Badak Ulu. Terima kasih teman-teman telah mengikuti video ini. Sampai jumpa. Salam sehat dan bahagia.